Selamat pagi saudara, mulai hari ini Senin 5 Januari 2026 selama 30 menit setiap hari kami sajikan berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Bersama saya Rahma Piliang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama, saudara, jalan penghubung antar desa di Temanggung, Jawa Tengah terputus akibat longsor. Jalan yang terputus merupakan jalan yang menghubungkan desa Gemawang dan desa Ngadi Sepi. Akibat terputusnya jalan penghubung antar desa, warga terpaksa berputar hingga belasan kilometer. Longsor dipicu hujan deras hingga terjadi longsor di area lahan setinggi 50 meter. Saluran irigasi juga terdampak akibat terkena longsoran. Yang harusnya 15 menit, jarak tempuhnya sekarang menjadi setengah jam atau 30 menit. Selain memutus jalan, apa Mas yang terdampak Mas? Yang terdampak adalah sawah seluas 500 hektar itu tidak teraliri. Saudara, fenomena alam sinkhole atau tanah berlubang menghebohkan warga Nagari Situjah Batua, Kecamatan 50 Kota, Sumatera Barat. Fenomena sinkhole atau tanah berlubang ini tiba-tiba muncul di kawasan pertanian Pombatan, Jorong Tepi, Nagari Situjah Batua, Kabupaten 50 Kota. Awalnya, masyarakat mendengar suara gemuruh lalu mendapati lubang yang dalam. Lubang semakin besar dan mengeluarkan air. Petugas BPBD memasang pagar pengaman di sekitar area sinkhole demi keselamatan warga. Jadi terdengar suara gemuruh atau seperti benda jatuh ke air yang sangat besar. Nah, pas dilihat sumber suara, ternyata ada lubang di tengah sawah. Nah, pas dilihat lebih dekat lagi terjadi longsor atau runtuhan di pinggir-pinggir. Nah, dalam waktu singkat tetap lubangnya makin membesar dan akhirnya terjadilah ada air, sumber air. Siang tadi, setelah itu kami datang ke TKP dan memasang garis polis line dan mengajak masyarakat untuk tidak mendekati lokasi. Berapa kira lebar dari lubang ini Pak? Pas waktu kejadian tadi, lebarnya diameter sekitar 10 meter, dengan ke dalam juga 10 meter. Dan sekarang sudah habisi separuh air. Saudara, jalan lintas timur Sumatera di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi terendam banjir imbas meluapnya Sungai Pengabuan meluap. 2026 pukul 07 WIB. Banjir melumpuhkan akses jalan lintas timur Sumatera di kilometer 121 di Kecamatan Merlung. Hingga Minggu pagi, ketinggian air mencapai 60 cm. Kapolsek Merlung bilang, selain jalan lintas utama, banjir juga merendam jalur lintas tengah Merlung, tepatnya di Desa Lubuk Terap. Petugas memberlakukan sistem buka tutup arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera kilometer 121 guna kelancaran dan keselamatan. Tanggal 4 Januari 2026 pukul 07 WIB. Jalan terendam oleh air banjir dengan ketinggian sekitar 80 cm. Dimungkinkan untuk air makin bertambah dikarenakan curah hujan di wilayah Tanah Mendalo masih berlangsung dan untuk situasi sekarang bisa terlihat di sebelah kiri kita masyarakat untuk kendaraan R2 sudah tidak bisa dilalui dengan akses membuat rakit masyarakat untuk diseberangkan ke tempat tujuan. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, aktivitas warga di Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikesik terhambat lantaran akses jalan terendam banjir. Banjir rendam permukiman imbas meluapnya Sungai Cibaliung. Banjir membuat sedikitnya 968 warga yang tinggal di Kampung Lewi Gede terisolasi dengan desa lainnya.
Itu airnya minimal hampir semeter. Ya harapannya sih ada bantuan dari pemerintah, sembako maupun apa tuh. Tepatnya di Kampung Lewi Gede ini ada beberapa jumlah jiwa dan jumlah kakak yang terdampak dan mengakibatkan masyarakat tidak bisa beraktivitas keluar karena terisolir beberapa titik oleh genangan-genangan air yang setingginya antara 40 sampai 100 kurang lebih lah. Informasi lainnya, saudara, kapal tongkang bermuatan batu bara menabrak tiang jembatan Mahakam Ulu di Samarinda, Kalimantan Timur. 1 rumah warga ikut tertabrak. Loro 7 dengan Raja Laksana. Hancur bang, jembatannya enggak. 2 kapal tongkang batu bara menabrak tiang jembatan Mahakam Ulu di Loa Buah, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu dini hari. Untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut, Nahkoda dan seluruh ABK tengah dibintai keterangan petugas Polairut Polresta Samarinda. Tongkang satunya sudah diamankan. Sebelum menabrak tiang jembatan, kapal lebih dulu menabrak rumah warga, saudara. Akibatnya, bagian dapur beserta isi perabotan rusak dan hilang. Beruntung, pemilik rumah sempat menyelamatkan diri saat peristiwa terjadi. Iya. Dapur sama keramba. Itu seluruh ABK yang berada di kapal sedang diamankan dan sedang dimintai keterangan oleh Polairut Polresta Samarinda. Memang benar bahwa ada warga yang melaporkan bahwa akibat dari kejadian malam ini terdampak juga terhadap dapur dari rumah warga. Sorotan lainnya, saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 lagi jenazah di perairan Pulau Padar pada Minggu pagi. Pada hari ke-10 pencarian, korban yang ditemukan adalah pelatih tim B wanita Valencia, Martin Carreras Fernando. Mohon izin Jenderal melaporkan EM Putri Sakinah menemukan 1 bapak dari jenazah pelatih tim B wanita Valencia, Martin Carreras Fernando, korban kapal tenggelam di perairan Tamalabuna Bajo, Nusa Tenggara Timur akhirnya ditemukan. Dan inilah detik-detik saat tim SAR gabungan menemukan jenazah pelatih Martin Carreras Fernando di perairan Pulau Padar pada Minggu pagi. Jenazah pun dibawa ke RSUD Komodo. Korban ditemukan di sekitar perairan Pulau Padar. Hari ke-10 pencarian 3 warga negara Spanyol yang tenggelam di perairan Tamalabuna Bajo, Nusa Tenggara Timur membuahkan hasil. 1 jenazah berhasil ditemukan di sekitar perairan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur. Korban langsung dievakuasi untuk dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI Polres Manggarai Barat di RSUD Komodo. Dari hasil identifikasi, korban adalah Martin Carreras Fernando, pelatih tim B wanita Valencia. Bahwa memang betul itu adalah salah satu dari korban yang mengalami kapal tenggelam KM Putri Sakinah 2 yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2025. Dari hasil identifikasi yang disampaikan itu atas nama Martin Carreras Fernando. Selanjutnya tim kembali melaksanakan pencarian sesuai dengan rencana dan titik diketemukannya korban terakhir. Demikian. Basarnas kembali memperpanjang masa operasi SAR di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur selama 3 hari ke depan hingga Rabu mendatang. Sebelumnya, 1 dari 4 korban hilang telah ditemukan tim SAR pada 29 Desember 2025 lalu. Kini, tim SAR akan mencari keberadaan 2 korban hilang lainnya dengan mengerahkan 152 orang pencari dan didukung 17 kapal serta peralatan canggih berupa sonar sistem. Citos Natun, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, libur telah usai dan sebagian besar wisatawan telah kembali pulang ke kota asal mereka. Namun ternyata masih ada wisatawan yang memilih untuk memperpanjang liburannya di Pulau Dewata.
Kawasan wisata Pantai Sanur masih tampak ramai didatangi wisatawan. Banyak wisatawan memilih memperpanjang jadwal liburan meski masa libur dan cuti bersama telah berakhir. Jadi rencana pulangnya kapan ini? 1 minggu lagi. Oh, 1 jadi minggu lagi. Malah diperpanjang nih liburannya? Mungkin bisa diperpanjang. Gimana kalau anak mau main dulu belum eksplor semua, mungkin kita akan kemana lagi gitu. Saudara, di Stasiun Pasar Senen Jakarta, arus balik libur Natal dan Tahun Baru terpantau pada Minggu malam. Sekitar 15.000 penumpang tiba dari berbagai daerah. Meski ramai, namun kondisi di Stasiun Senen masih normal dan tidak ada penumpukan penumpang. Sampai Minggu malam, tercatat 53.000 penumpang tiba di 5 stasiun area Daop 1 Jakarta. Di Stasiun Pasar Senen, tercatat 15.000 kedatangan hingga Minggu malam. Di akhir masa libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada Minggu malam ramai lancar. Dari pantauan gerbang tol Cikampek Utama, arus lalu lintas terpantau lancar di kedua arah. PT Jasa Marga memperkirakan peningkatan jumlah kendaraan pada arus balik kedua pada 4 Januari 2026. Untuk mengurai kepadatan, rekayasa lalu lintas berlaku situasional. Kakor Lantas Irjen Agus Suryo Nugroho menyebut pada libur Nataru tahun ini ada sekitar 2 juta kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Sekitar 96%-nya sudah kembali. Sementara tingkat kecelakaan selama libur Nataru juga menurun. Proyeksi kendaraan yang meninggalkan Jakarta yang melalui tol itu 2.900.000. Jadi sudah kembali itu 96%. Jadi 34%. Jadi arus balik hari ini tidak terlalu signifikan. Artinya traffic counting dan parameter-parameter apakah nanti akan dilakukan kontraflow kelihatannya cukup lama. Hasil analisa dan evaluasi peristiwa kecelakaan turun cukup signifikan. Jadi fatalitas korban meninggal dunia dari kecelakaan yang meninggal dunia itu turun 27,12%. Saudara, pembenahan parkir di berbagai daerah perlu dilakukan agar memudahkan masyarakat. Salah satunya dengan digitalisasi pembayaran. Seperti apa di Makassar, di Sulawesi Selatan, bagaimana pembenahannya kini? Jurnal Nusantara akan kembali. Tetaplah bersama kami. Kejahatan tak selalu terlihat, tapi kerap meninggalkan jejak. Analisa pergerakannya, kenali polanya, batasi ruangnya, kuasai informasinya, biarkan fakta bicara. Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena semua pasti akan terungkap pada akhirnya. Dalam Borgol, ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Anda menyaksikan breaking news Kompas TV, saudara. Sirine polisi dan teriakan massa demo. Sejumlah tuntutan ini dilayangkan. Buntut unjuk rasa sangat kondusif. Gedung ini baru sampai di depan gedung DPR di Jawa Barat. Tadi kami lihat sudah dipukul mundur oleh. Sore ini sudah harus bertemu dengan pimpinan DPR. Demonstrasi mulai memanas, saudara, karena tadinya para siswa. Breaking news Kompas TV. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan.
dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya, ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Dekatkan yang jauh, rajut yang terputus. Dengan hati penuh kasih, wujudkan sukacita bergalang asa bersama Kompas TV. Sukacita dalam asa, tahun baru 2026. Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Nusantara. BPBD Kota Makassar, Sulawesi Selatan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca buruk seiring musim hujan yang masih berlangsung beberapa bulan ke depan. Awal tahun 2026, BPBD Makassar menyiagakan personel 24 jam untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan pohon tumbang. Koordinasi lintas sektor diperkuat terutama di wilayah rawan bencana seperti Manggala, Biringkanaya, Tamalanrea, dan Panakukang. Sistem peringatan dini telah dipasang di sejumlah sungai untuk memantau kenaikan debit air. Masyarakat juga diimbau tetap waspada dan segera melaporkan potensi bencana kepada petugas terkait. BPBD saat ini telah masuki status kesiapsiagaan untuk menghadapi musim penghujan, yaitu DJF, Desember, Januari, Februari. Fokus kami adalah memastikan keselamatan masyarakat melalui langkah pencegahan, kesiapan personil, serta respon cepat apabila terjadi bencana. Adapun kesiapan menghadapi puncak musim hujan adalah BPBD menyiagakan personil 24 jam, melengkapi peralatan evakuasi seperti perahu karet, pelampung, tenda darurat, logistik. Ada 3 EWS kami adakan, yaitu Early Warning System, salah satu alat deteksi banjir. Fungsinya ini adalah bagaimana memberikan pesan. Jadi alat ini mengeluarkan sinyal getaran sirene kepada semua stakeholder dan kepada semua masyarakat di sekitar wilayah untuk memberikan update ketinggian air dan sebagainya apabila potensi banjir. Masih dari Makassar, Saudara, Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan perlahan mulai membenahi sistem parkir. Wacana parkir tahunan hingga digitalisasi pembayaran parkir kini akan digenjot agar pembayaran parkir jauh lebih baik. Penataan parkir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus dilakukan. Sejumlah langkah coba diberlakukan agar parkir lebih baik dan kebocoran retribusi parkir bisa ditekan. Salah satu yang kini coba diterapkan adalah pembayaran parkir tahunan. Dengan parkir berlangganan ini, pemilik kendaraan hanya membayar parkir sekali dalam setahun. Sistemnya, pemilik kendaraan akan mendepositokan uangnya. Untuk mobil, tarif parkir setahun sekitar Rp730.000 dan motor Rp365.000. Tahunan. Contoh, roda 2 Rp1.000 per hari. Roda 4 Rp2.000 per hari. Kita bisa saja, mungkin Anda kalau bayar naik motor bisa sampai Rp10.000 per hari. Bisa saja Rp15.000 kalau banyak tinggal ya, apalagi motor Rp2.000 ada yang Rp3.000, bisa sampai Rp15.000. Ini hanya Rp1.000 per hari kali 365 hari berarti Rp365.000. Kita ikutkan dalam perpanjangan SIM STNK. Namun itu roda 2. Roda 4 kita kenakan Rp2.000 parkir satu hari full. Perpanjangan STNK di Samsak. Ada menyatakan caranya gimana? Yang pertama payung hukumnya dulu, perdanya.
kita sudah gagas, kemungkinan 3 bulan ini perdanya sudah selesai. Namun tetap seizin dari gubernur, seizin dari Dispemda Sulawesi Selatan, Samsat, harus koordinasi, duduk bersama, karena ini tidak bisa berdiri sendiri. Selain wacana parkir tahunan, Pemkot Makassar juga mulai memberlakukan pembayaran parkir dengan sistem digital atau non-tunai. Pembayaran parkir menggunakan kris untuk memudahkan pemilik kendaraan dan juga mengoptimalkan pendapatan daerah. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan hitungan 3, 2, 1. Saudara, menutup libur panjang, toko oleh-oleh di Makassar ramai dikunjungi wisatawan untuk membeli oleh-oleh sebagai buah tangan dari Kota Daeng, dan jajanan jadul pun laris dibeli wisatawan. Toko oleh-oleh yang ada di Jalan Adiaksa Makassar ini ramai dikunjungi wisatawan baik dari Sulawesi Selatan maupun dari luar Sulawesi Selatan. Mereka datang untuk berbelanja oleh-oleh khas dari Kota Daeng. Jajanan jadul yang khas jadi yang paling laris dibeli wisatawan. Seperti kacang gola, bilare punu, kacang coko, dan kacang disko, jajanan jadul ini selalu laku dibeli utamanya di musim libur panjang seperti Tahun Baru. Pengelola menyebut pembeli banyak melalui online, tapi masih ada juga yang datang langsung ke toko untuk berbelanja. Selain jajanan, toko oleh-oleh serumpun juga menyediakan produk olahan sambal kemasan seperti sambal roa, sambal terasi, dan sambal cobek. Laris dibeli selama musim liburan. Kita yang jadul-jadul ada, yang masa kini juga ada, Kak. Jadi tercampur. Tapi kebanyakan kita yang jadul, kembali ke khas yang dulu. Sambal cobe ada, sama sambal roa juga ada, Kak. Apa mungkin yang dicari di sini kalau datang orang? Rengginang, kacang, sama kue-kue kering, Kak. Iya. Kalau kita sendiri? Oleh-oleh khas jadi salah satu yang tak pernah dilewatkan ketika libur tiba. Toko oleh-oleh pun alami peningkatan penjualan, utamanya di puncak musim liburan. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, kami akan kembali dengan informasi menarik Nusantara lainnya. Salah satunya dari Kabupaten Kediri, ada es kacang hijau legendaris. Selengkapnya usai jeda. Saudara, pemerintah gelar rapat koordinasi dan pengendalian program makan bergizi gratis. Ketahui ragam informasi seputar program dan kinerja Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Ikuti selengkapnya Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Thrifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Dekatkan yang jauh, rajut yang terputus. Dengan hati penuh kasih, wujudkan sukacita bergalang asa bersama Kompas TV. Sukacita dalam asa, Tahun Baru 2026, Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Sirine polisi dan teriakan massa demo. Sejumlah tuntutan ini dilayangkan. Buntut unjuk rasa sangat kondusif. Gedung ini baru sampai di depan gedung DPR di Jawa Barat. Tadi kami lihat sudah dipukul mundur oleh. Sore ini sudah harus bertemu dengan pimpinan DPR. Demonstrasi mulai memanas, saudara, karena tadinya para siswa. Breaking News Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan
Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Saudara, minuman es kacang hijau bisa jadi salah satu kuliner yang tidak asing bagi warga kebanyakan. Namun di Kediri, Jawa Timur, es kacang hijau merupakan salah satu kuliner legendaris yang memiliki cita rasa berbeda dari es kacang hijau biasanya. Informasi ini sekaligus menutup jurnal Nusantara hari ini. Saya Rahma Peli yang undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sekilas nampak seperti biasa, kedai es kacang hijau yang ada di Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri ini. Namun siapa sangka, es kacang hijau di sini cukup terbilang legendaris karena berdiri sejak tahun 1980. Menurut penjual, awalnya usaha itu dirintis oleh neneknya. Lalu saat ini, usaha tersebut dilanjutkan oleh Indah Wijayanti. Meski melanjutkan usaha dari neneknya, namun perempuan itu tetap mempertahankan resep terdahulu. Sehingga para pelanggan dari warga sekitar dan luar daerah selalu datang untuk mencicipi kesegaran es kacang hijau. Es kacang hijau di sini memiliki rasa yang berbeda dari yang lainnya. Di tempat ini, sang pemilik menyajikan es kacang hijau yang berisi campuran susu, santan, dan tape ketan hitam. Sehingga es kacang hijau memiliki kesegaran tersendiri saat dinikmati saat cuaca panas. Meski sederhana, namun mampu menarik para pencinta kuliner dari berbagai daerah besar. Dalam satu harinya, sang pemilik mampu menjual hingga 200 porsi es kacang hijau. Itu dulu banyak nenek sama kakek saya dulu jualannya di sebelah situ depan seberang, terus 2013 atau 2014an baru pindah ke depan rumah sini. Tahun berapa, Bu? Tahunnya berapa ya, 80-an mungkin. Iya, 80-an ya. Ketannya itu di tape, Mas. Kalau biasanya yang di orang-orang itu cuma dimasak biasa aja tapenya. Sementara itu, salah satu pengunjung asal Pasuruan mengaku sudah menjadi langganan sejak kecil saat masih di kampung halamannya. Es kacang hijau yang dipadukan tape ketan hitam memiliki rasa yang segar, sehingga cocok dinikmati saat cuaca panas. Kalau tempat ini sudah menjadi ini yang mulai kecil dulu waktu masih ada di kampung ya. Kalau keliling habis dari mana mesti mampir ke sini. Iya. Sama nostalgia. Iya betul. Tadi mulai dari Kandat mana tadi? Gimbun. Kita ke arah utara itu udah nyari-nyari karena udah lumayan lama. Yang pertama mungkin esnya ya. Kalau esnya kan kemungkinan ini teksturnya karena dikepruk jadi beda dengan yang lain. Yang kedua rasa tape ketannya yang khas. Es kacang hijau legendaris itu buka mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore. Sedangkan harganya cukup terjangkau, yakni hanya 5.000 saja per porsinya. Tim Liputan, Kompas TV.